نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita masih membahas bab tentang al-mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-7 atau hadis yang ke-101 kalau dari awal kitab. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-7, wa anhu, dan dari beliau juga, dari beliau yaitu dari Abu Hurairah juga perawi hadis sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, hujibatin naru bisyahwat. Hujibatin nar, neraka itu ditutupi, bisyahwat, dengan syahwat. Neraka itu ditutupi dengan syahwat. Wa hujibatil jannah, dan surga ditutupi bil makarih, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim, huffaz badala hujibat, disebutkan lafaz huffaz dikelilingi sebagai ganti dari lafaz hujibat, ditutupi. Wa huwa bimakna, dan ini maknanya sama. Maksudnya yaitu bainahu wa bainaha hadzal hijab, yaitu antara orang tersebut, antara seseorang dengan surga atau neraka itu ada hijab, ada yang menutupi. Fa idza fa'alahu, apabila dia melakukan hal yang menutupi tersebut, maka dakhalaha, dia akan masuk ke dalamnya. Baik, jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwasanya neraka itu ditutupi dengan syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat yaitu perkara-perkara dunia yang menyenangkan, yang dilarang di dalam syariat. Seperti apa contohnya? Berzina. Zina ini menyenangkan. Minum khamr, melihat aurat wanita, dan sebagainya, banyak. Ini adalah yang dimaksud dengan syahwat. Dan neraka itu ditutupi dengan syahwat, dikelilingi dengan syahwat. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, Nabi menjelaskan bahwasanya surga
makarih. Al-makarih yaitu perkara-perkara yang tidak menyenangkan menurut hawa nafsu. Makarih yaitu perkara-perkara yang dibebankan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia butuh mujahadah, butuh kesungguhan untuk melakukannya. Seperti apa contohnya? Seperti ibadah-ibadah, seperti sholat, seperti puasa, seperti baca Quran, seperti infak, sedekah dan sebagainya. Ini makarih. Hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Jadi surga itu ditutupi oleh hal-hal tersebut. Nah, dan bagi siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka sudah diharuskan, sudah barang tentu dia harus apa? Melakukan hal-hal tersebut, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu tadi. Nah, karena tadi dikatakan apa? Ujiba, ditutupi. Dalam doa yang lain apa? Khuffat, dikelilingi. Jadi kalau mau namanya dikelilingi ya, kalau mau masuk dalamnya harus melewati hal tersebut. Jadi harus melewati hal-hal tersebut. Dan jadi setiap sebagaimana sebelumnya pada pertemuan yang sebelumnya sudah disampaikan, jadi setiap apa saja yang menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga, pasti itu berat bagi hawa nafsu kita. Kalau kita nuruti hawa nafsu kita berat. Seperti membaca Quran misalnya. Membaca Quran sebenarnya mudah apa susah? Berat apa ringan? Ringan, tinggal duduk, matanya melihat, bibirnya bergerak, mengeluarkan suara gampang. Lebih berat mana dengan main sepak bola? Lebih berat mana? Lebih berat main sepak bola. Main sepak bola harus lari-lari, muter-muter, bolak-balik. Kadang jatuh, kadang sampai terluka, bahkan ada yang sampai cedera, patah tulang. Berat. Nah, tetapi banyak di antara kita yang lebih mudah, lebih ringan untuk main sepak bola daripada membaca Al-Quran. Atau contoh yang lain misalkan sama-sama membaca ya, sama-sama melihat. Kalau yang dilihat itu HP, bagaimana? Berat apa ringan? Ringan. 1 jam, 2 jam tidak terasa. Besok kalau pas liburan di rumah, para santri ini biasanya pada megang HP. Ya, berapa jam? Ya, berjam-jam. Lebih lama mana memegang Al-Quran dengan memegang HP-nya? Lebih lama memegang HP-nya. Gak terasa. Tapi begitu memegang Al-Quran, baca, baru 5 menit sudah terasa berat. Kenapa demikian? Karena ini amalan yang mengantarkan ke surga. Tetapi kemudian apakah kita menyerah? Tidak. Kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan tersebut. Nah, jadi jangan kita kemudian menyerah, mengikuti hawa nafsu kita. Karena kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu kita, maka tidak ada habisnya. Yang namanya nafsu itu an-nafsu katifli. Yang namanya hawa nafsu itu seperti bayi. Yang namanya bayi apa? Suka menyusu. Nah, yang namanya bayi suka menyusu terus seperti itu. Kalau tidak disampai sampai besar dia suka nyusu terus. Maka harus disampai. Kalau sudah disampai nanti selesai habis. Nah, kalau sudah disampai maka dia tidak akan menyusu lagi. Maka demikian juga yang namanya hawa nafsu kita, kalau diajak untuk melakukan amal soleh berat. Tapi harus diusahakan, dipaksa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti menjadi ringan. Nah, baik.
Kemudian ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya bahwasanya sebab terjatuhnya seseorang di dalam syahwat yaitu tazyinu syaitan al-munkara wal qabiha hatta tara an-nafsu hasanan wa tamilu ilaih. Sebab terjatuhnya seorang dalam perkara syahwat yaitu karena setan menghiasi. Karena setan menghiasi perbuatan mungkar, perbuatan yang buruk, sehingga jiwa kita melihatnya seperti baik, sehingga akhirnya terjatuh di dalamnya. Ini sebab seorang terjerumus kepada syahwat. Karena apa? Setan menghiasi yang mungkar, yang buruk menjadi terlihat baik. Menjadi terlihat baik. Nah, baik. Misalkan, jadi seorang misalkan berzina. Berzina jelas perbuatan yang mungkar, tapi bisa jadi karena dihias-hiasi oleh syaitan sehingga seakan-akan itu menjadi baik. Akhirnya dia terjatuh dalam perzinahan. Nah, dan demikian juga maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, baik, kemudian yang berikutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu faqad takrahu an-nafsu asya'a wa fiha khairun katsirun. Hawa nafsu terkadang membenci sesuatu padahal di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Jadi hawa nafsu kita terkadang membenci sesuatu yang padahal di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Seperti firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Contohnya Allah mengatakan telah diwajibkan atas kalian perang. Wa huwa, dan dia yaitu perang tersebut kurhul lakum, dibenci oleh kalian. Berat. Orang harus maju ke medan perang membawa senjata menghadapi musuh yang mereka kuat, mereka juga membawa senjata yang mana kemungkinannya hanya dua, mati atau membunuh atau dibunuh. Jadi berat. Tetapi apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut baik bagi kalian. Jadi kadang seperti itu. Sesuatu yang tidak kita senangi, yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita, itu sebenarnya di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Seperti tadi misalkan baca Quran, bisa jadi apa? Ada orang yang merasa berat membacanya. Tetapi di dalam, padahal kalau dia mau berusaha memaksakan dirinya untuk tetap baca, padahal di dalamnya ada banyak sekali kebaikan. Demikian juga salat, bagi jiwa kita, bagi hawa nafsu kita berat, padahal di dalamnya terdapat kebaikan. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal di dalamnya itu terdapat keburukan bagi kalian. Seperti maksiat. Seperti maksiat, misalkan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, melihat aurat wanita, barangkali itu dianggap menyenangkan. Bahkan sebagian orang menganggap itu sebagai apa? Cuci mata. Nah, duduk di pinggir jalan lihat wanita-wanita yang lewat, katanya cuci mata. Menyenangkan bagi apa? Hawa nafsu. Padahal apa? Wa huwa syarrul lakum. Padahal itu keburukan bagi kalian. Menyebabkan dosa, menyebabkan kotornya hati. Kalau hatinya sudah kotor, ada nuktah-nuktah hitam di hatinya, akhirnya apa? Menyebabkan dia berat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali kerugian. Nah, baik. Kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu la budda min mujahadati hawa nafsi wa fitamuha 'ani syahwati.
Jadi wajib bagi kita, harus bagi kita untuk bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Jadi kita wajib bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Jangan dituruti. Mau sholat berat akhirnya nggak sholat. Mau belajar berat akhirnya nggak belajar. Mau baca Quran berat tinggalkan. Bukan seperti itu. Kita harus lawan hawa nafsu kita. Karena kalau kita menuruti hawa nafsu kita ya nggak ada habisnya. Senantiasa mengajak kita kepada keburukan, menjauhkan diri kita dari segala kebaikan. Maka kita harus bermujahadah, itu bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9. Hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang contoh bagi kita semua bagaimana mujahadah Nabi SAW di dalam beribadah, yaitu dalam sholat malam. Kita akan lihat di dalam hadis ini bagaimana kesungguhan Nabi di dalam sholat malam. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Salat apa ini? Salat malam. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang salat malam boleh ya, kita lakukan dengan berjamaah. Nah, ada teman kita yang salat malam kemudian kita di belakangnya jadi makmum. Ini boleh dilakukan kadang-kadang. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman. Faftataha al-Baqarah, kemudian beliau membuka dengan surat Al-Baqarah. Maksudnya apa? Beliau membaca surat setelah Al-Fatihah dengan membaca surat Al-Baqarah. Nah, faqultu, maka aku berkata dalam hati, yarkau indal mi'ati. Oh, nanti paling Nabi rukuk kalau sudah dapat 100 ayat. Ini Hudzaifah bin Yaman berkata di dalam hatinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang batin yang berkata dalam hati itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau berkata dengan mulutnya gimana? Sholatnya gimana? Batal. Misalkan sedang sholat kemudian tiba-tiba hujan padahal dia baru jemur pakaian, kemudian dia ngomong sama temannya, itu tolong pakaian saya diambil. Ya, gimana sholatnya? Batal ya. Karena apa? Terucap dengan lisannya. Tetapi kalau cuma sekedar di dalam hati tidak. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis ini. Hudzaifah berkata dalam hatinya, oh, Nabi nanti akan rukuk kalau mungkin ya, kalau dapat 100 ayat. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Nabi melanjutkan suratnya, melanjutkan bacaannya. Jadi bukan cuma 100 ayat, tapi dilanjutkan. Faqultu, maka kemudian aku berkata dalam hatiku, yusalli biha fi rak'atin. Oh, paling Nabi akan salat membaca Al-Baqarah dalam satu rakaat. Jadi nanti selesai Al-Baqarah kemudian rukuk. Tapi ternyata apa? Famadha, kemudian belum melanjutkan. Faqultu yarka'u biha. Nanti beliau akan rukuk setelah baca surah Al-Baqarah, tetapi ternyata summa iftataha an-nisa. Ternyata apa? Kemudian beliau membaca surat An-Nisa. Al-Baqarah selesai, kemudian surat An-Nisa. Tsumma iftataha ala Imran. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Imran dari awal faqara sampai selesai. Berarti berapa ayat? Berapa surat? 3 surat yang panjang di awal Quran. Surat disebutkan di sini apa? Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Ali Imran. Ini sama enggak dengan urutan yang ada di dalam mushaf Al-Quran? Tidak. Kalau di dalam mushaf Al-Quran apa?
Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh membaca Al-Quran tidak urut sebagaimana di dalam urutan Al-Quran, tetapi lebih utama kalau berurutan. Nah, jadi Nabi membaca 3 surat yang panjang dalam berapa rakaat? Berapa rakaat? 1 rakaat. Padahal Hudzaifah mengatakan yaqra'u mutarassilan. Beliau membacanya dengan tartil. Jadi tidak tidak banter ya, tapi tartil. Bahkan Fa'idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau beliau melewati ayat-ayat yang membicarakan tentang tasbih, maka beliau pun bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Fa'idza marra bi su'al sa'al. Apabila beliau melewati ayat tentang soal, tentang permohonan, maka beliau pun memohon kepada Allah Ta'ala. Wa idza marra bi ta'awudin, apabila beliau melewati ayat tentang meminta perlindungan dari api neraka, dari hal-hal yang tidak menyenangkan, maka ta'awwada, beliau berta'awud. Jadi kalau misalkan melewati ayat tentang neraka, maka beliau berta'awud. A'udzubika minan nar. Jadi tidak cuma membaca ayat-ayatnya tapi kadang beliau menyela-nyelainya dengan tasbih, kadang dengan doa minta pada Allah Ta'ala, kadang dengan ta'awud minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Kemudian summa raka'a, kemudian beliau rukuk. Setelah membaca 3 surat yang panjang. Bagaimana rukuknya? Yaqulu, beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Beliau membaca subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman bahwasanya rukuk beliau itu seperti berdirinya. Berdirinya berapa lama tadi? Selama bacaan 3 surat. Demikian juga rukuknya kurang lebih sama seperti itu. Nah, summa qala, kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu. Summa qama qiyaman tawilan, kemudian beliau berdiri dengan lama. Qariban mimma raka, yang mendekati lamanya rukuk. Rukuknya juga panjang, berdirinya juga panjang. Summa sajada, kemudian sujud. Faqala, kemudian beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Fakana sujudu, dan sujud beliau qariban min qiyamihi, itu hampir sama, setara, seimbang dengan berdirinya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka bisa dibayangkan ya, 1 rakaat saja berapa jam itu? Berjam-jam. Nah, Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikianlah ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menyaksikan bagaimana kesungguh-sungguhan beliau, bagaimana mujahadah beliau di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita sangat jauh sekali. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Kita sholat wajib saja, misalkan sholat subuh. Biasanya kan sholat subuh suratnya dibaca lebih panjang daripada salat yang lain. Kadang kita sebagai makmum, imamnya membaca surat yang agak panjang sedikit, kita sudah mengeluh, sudah merasa berat. Padahal yang dibaca ya tidak terlalu panjang, cuma misalkan dari surat Qaf dan sebagainya, atau yang setara dengannya. Enggak terlalu panjang sebenarnya. Atau bahkan kadang ada orang yang imamnya baca Al-A'la saja sudah merasa panjang, padahal Al-A'la pendek. Tapi sebagian orang sudah merasa ini panjang sekali, berat. Ini kita seperti itu. Beda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam 1 rakaat saja 3 surat yang panjang di awal Al-Quran. Nah, ini menunjukkan apa? Mujahadah beliau, kesungguh-sungguhan beliau di dalam
beribadah. Nah, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya pertama, jawazul iqtida' bis salatin nafilah. Jadi dibolehkan kita bermakmum di dalam salat nafilah, salat sunnah. Nah, tetapi tadi apa? Hanya kadang-kadang, bukan menjadi kebiasaan. Bukan menjadi kebiasaan, cuma terkadang. Dan ini diriwayatkan dari sebagian sahabat yang lainnya, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam riwayat berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau juga pernah sholat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh terkadang ya. Wa istihbabu tatwili qiyamil lail, dan juga menunjukkan disunahkan memperpanjang sholat malam. Disunahkan ya, memperpanjang sholat malam. Nah, bagaimana cara memperpanjangnya? Tadi dengan memperpanjang bacaannya, suratnya. Gimana kalau nggak hafal? Kalau tidak hafal, boleh dengan membaca. Ya, boleh dengan baca mushaf Al-Quran, dengan megang atau ditaruh di depannya, boleh seperti ini. Nah, baik. Kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu jawazu, ini sudah tadi sampaikan ya, jawazu qira'atul Qur'an ala ghairi tartibi suwaril mushaf. Jadi boleh membaca Al-Qur'an tidak berurutan sebagaimana urutan dalam mushaf. Wala karahata fi dzalika, dan tidak dimakruhkan. Jadi boleh. Tetapi lebih utama apa? Lebih utama berurutan. Lebih utama berurutan, karena di dalam riwayat yang lainnya yang menjelaskan tentang bacaan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan Nabi membaca secara berurutan. Misalkan di dalam sholat Jumat, apa yang biasa dibaca Nabi? Surat Al-A'la, kemudian Al-Ghasyiyah. Padahal mana yang lebih panjang, Al-A'la atau Al-Ghasyiyah? Lebih panjang Al-Ghasyiyah. Tetapi Nabi lebih dahulu membaca Al-A'la dulu, kemudian baru Al-Ghasyiyah. Padahal biasa umumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua lebih panjang rakaat yang pertama. Tetapi ini apa? Enggak. Nabi baca Sabbihis dulu baru Al-Ghasyiyah. Untuk apa? Menjaga urutannya. Demikian juga dalam riwayat yang lain Nabi juga membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Urut enggak itu? Urut. Al-Jumu'ah dulu baru Al-Munafiqun. Padahal demikian juga lebih panjang surat Al-Munafiqun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Lebih utamanya berurutan. Meskipun kalau seandainya tidak berurutan pun juga tidak masalah. Nah, baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga yaitu qiraatul Quran takunu bi tadabburin li ayatihi wa fahmi limana ma'anihi. Ini yang banyak kita tidak mengamalkannya. Membaca Al-Quran itu seharusnya dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan memahami maknanya. Membaca Al-Quran itu seharusnya dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan memahami maknanya. Jadi bukan cuma sekedar membaca, mengucapkan dengan lisan. Meskipun kita membaca, mengucapkan dengan lisan tanpa tadabbur pun kita dapat pahala. Tetapi lebih baiknya, lebih utamanya kalau disertai dengan tadabbur, dengan berusaha memahami maknanya. Nah, maka ini pentingnya kita belajar bahasa Arab sehingga kita paham, tahu apa yang kita baca. Dan belajar bahasa Arab pun itu belum cukup untuk bisa memahami Al-Quran. Harus juga disertai dengan mempelajari tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Demikian juga mempelajari tentang tafsir Al-Quran. Nah, dan kalau seandainya kita belum bisa bahasa Arab, maka kita bisa dengan membaca terjemahannya atau membaca tafsirnya, terjemahan tafsirnya. Dan alhamdulillah sekarang banyak ya terjemahan Al-Quran, bahkan terjemahan tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia.
Cari terjemahan tafsir-tafsir yang ringkas. Tafsir-tafsir yang ringkas, yang pendek dulu. Nah, jadi demikian ya. Nah, jadi seharusnya kita baca Al-Quran bukan cuma sekedar baca huruf-hurufnya, tapi juga berusaha untuk memahami maknanya. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk kita semua. Tujuannya apa? Apakah cuma sekedar dibaca toh? Tidak. Tetapi apa? Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bisakah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk sementara kita nggak paham maknanya? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk sementara kita nggak paham maknanya. Nah, seperti orang mau bepergian, mau mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia dibekali petunjuk, yaitu berupa peta. Dia tahu, dia paham, dia bisa membaca, tapi nggak paham makna rambu-rambu yang ada di situ, kode-kode, tanda-tanda di situ. Kira-kira bisa nggak dia sampai tujuan dengan berbekal peta tadi? Petanya sudah ada, tapi dia nggak paham. Kira-kira sampai nggak ke tujuannya? Nggak akan sampai. Biar bisa sampai ya dia membacanya, kemudian memahami maknanya. Oh, ini berarti ini jalan, ini yang harus dilewati, ini yang harusnya dihindari. Oh, di sini ada halangan, harus muter lewat sini dan sebagainya. Nah, baru dia bisa sampai. Sama dengan ketika kita ada di dunia ini, kita sedang berjalan menuju akhirat nanti. Tujuan kita mana? Surga. Maka ada panduannya, ada pedomannya, yaitu apa? Al-Quran. Ini menjadi panduan bagi kita. Mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Nah, maka kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai panduan apabila kita memahami maknanya. Dan memahami Al-Quran ini tidak bisa hanya dengan bermodalkan akal kita semata ya. Bisa baca bahasa Arab sedikit kemudian sok-sokan menafsirkan Al-Quran dengan semaunya, nggak bisa ya. Kita harus merujuk kepada para ulama. Kita harus merujuk para ulama, melihat tafsir para ulama. Nah, itu pun kalau kita tidak bisa langsung, kita harus bertanya kepada guru-guru kita yang paham. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu jawazu du'aillahi wa su'alihi asna'a qira'atil Qur'an. Jadi dibolehkan berdoa, meminta kepada Allah ketika kita membaca Al-Quran. Dibolehkan berdoa, meminta kepada Allah ketika kita membaca Al-Quran. Maksudnya kalau kita melewati ayat misalkan tentang surga, selesai baca ayat, kemudian boleh kita selingi dengan berdoa, mohon kepada Allah agar dimasukkan dalam surga. Atau misalkan kita baca ayat tentang neraka, tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, selesai ayat berhenti, kemudian kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah taala dari neraka. Boleh yang seperti itu. Bagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu istihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ibadah wa mujahadatuhu li nafsihi fi taatillah. Hadis ini menunjukkan istihad, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah yang seharusnya kita contoh. Dan kalau seandainya kita tidak bisa mencontoh 100%, dan tidak mungkin kita bisa mencontoh 100% ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak mendekati.
Kita berupaya untuk bisa mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat malam nggak bisa sampai lama, ya paling tidak ya berapa kita sempatkan waktu kita untuk melaksanakan sholat malam 11 rakaat. Kalau tidak mampu 11 rakaat ya 7 rakaat. Kalau tidak mampu 5 rakaat. Paling tidak ya 3 rakaat. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Fa atala al-qiyam, kemudian beliau memperpanjang berdirinya. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah pada suatu malam salat bersama Nabi. Salat apa ini? Salat malam. Beliau jadi makmumnya Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang berdirinya. Hatta hamamtu bi amrin su'in, hingga aku bermaksud berbuat sesuatu yang buruk. Hingga aku berniat untuk melakukan sesuatu yang buruk. Kila dikatakan wa ma hamamta bihi. Kemudian ada yang mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau inginkan? Keinginan buruk apa itu? Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi SAW sholat malam. Bagaimana sholat malamnya? Panjang sekali. Sampai Abdullah bin Mas'ud tidak kuat. Sampai beliau ada niat untuk meninggalkan Nabi SAW. Ini Abdullah bin Mas'ud yang seorang sahabat yang mulia. Meskipun demikian apa? Beliau berat mengikuti ibadah sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita. Nah, maka tidak bisa kalau kita menyamai ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa. Nah, jadi kalau kita menyamai ibadahnya Nabi, nggak bisa. Nah, maka tidak perlu kita membuat ibadah-ibadah yang baru. Kita mencontoh ibadahnya Nabi dari A sampai Z, itu belum mampu kita. Kemudian apa alasan kita kemudian kita mencari ibadah-ibadah yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ingin memperbanyak ibadah, maka contoh ibadah-ibadahnya Nabi. Coba lihat bagaimana ibadahnya Nabi, kita contoh beliau yang jelas-jelas dalilnya. Mulai dari bangunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau tidur lagi. Apakah sudah semuanya kita laksanakan sebagaimana yang Nabi laksanakan? Saya yakin belum. Setengahnya aja belum. Hanya berapa persennya ibadah yang dilakukan oleh Nabi yang sudah kita amalkan. Kemudian apa alasannya kita nyari-nyari ibadah yang lain? Kita mau berzikir, mau bersolawat, kita contoh zikirnya Nabi, solawatnya Nabi. Nabi zikir misalkan setelah di pagi hari, setelah sholat subuh beliau duduk di masjid kemudian berzikir. Kalau kita mau zikir ini kita jaga, ini kita amalkan cukup. Gak perlu kita baca zikir-zikir yang lainnya yang ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita mau puasa misalkan, contoh puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita membuat ibadah-ibadah puasa-puasa yang ada contoh. Nah, demikian juga sholat. Kita contoh sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita membuat sholat-sholat yang lainnya yang ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Jadi di dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang bagaimana ijtihad Nabi, bersungguh-sungguhnya Nabi di dalam salat malam. Nah,
Dan dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, ikhtiyarun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatwila salatil lail. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi memilih memanjangkan salat malamnya. Beliau memilih memanjangkan salat malamnya. Nah, dan ini yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian la ahada yutiku ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil istihad fil ibadah. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi. Bahwasanya apa? Tidak ada seorang pun yang mampu menyamai ibadahnya, kesungguhan Nabi di dalam ibadah. Tidak ada seorang pun yang mampu menyamai kesungguhan Nabi di dalam ibadah. Mujahadahnya Nabi di dalam ibadah enggak ada seorang pun. Jangankan kita, Abdullah bin Mas'ud yang seorang sahabat yang mulia, yang ma'ruf, sahabat yang sangat kuat dalam memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau merasa berat, apalagi kita. Nah, baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan fadilatu Abdullah bin Mas'ud, keutamaan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa jalatuhu fil ibadah, dan kuatnya beliau dalam ibadah. Jadi keutamaan Abdullah bin Mas'ud, kuatnya beliau dalam ibadah, dan hirsuhu 'alal muhafazati 'alal iqtida'i bin Nabi. Dan kesungguhan beliau dalam mencontoh Nabi, mengikuti Nabi. Wa in khalafa hawa nafs, meskipun hawa nafsunya menyelisihinya. Nah, jadi bagaimana Abdullah bin Mas'ud, jadi kuatnya beliau dalam ibadah, jadi semangatnya beliau dalam mengikuti Nabi meskipun hawa nafsunya itu menyelisihinya. Hawa nafsunya itu tadi, dalam hati dia mengatakan apa? Saya mau duduk, saya mau meninggalkan Nabi. Tapi apakah dituruti? Tidak. Ini kita contoh yang seperti ini. Kadang apa? Kita merasa berat. Kita merasa berat mau sholat misalkan, mau baca Quran, mau berzikir, terasa berat. Apa kemudian kita tinggalkan ibadah tersebut? Tidak. Tetapi apa? Terus berupaya dengan sekuat tenaga lakukan amalan-amalan tersebut. Kita contoh Abdullah bin Mas'ud dalam hatinya dia mengatakan, aku berniat buruk. Apa niat buruknya? Ingin meninggalkan Nabi. Tetapi apa yang dilakukan? Apakah beliau jadi meninggalkan Nabi? Enggak. Beliau tetap lanjut mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentunya sebagaimana tadi saya sampaikan, ketika kita melakukan amalan-amalan tertentu, sering kita mendapatkan rasa seperti itu. Iya apa enggak? Baca Quran ada rasa berat. Mau sholat malam bangun ada rasa berat. Mau berinfak, mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan kaum muslimin, padahal kita punya kelebihan, ada rasa berat. Seperti pada beberapa waktu yang lalu ada ibadah kurban, kita punya kemampuan tapi merasa berat. Nah, jadi itu wajar, ada rasa berat yang seperti itu wajar. Tetapi jangan sampai kemudian kita turuti. Jangan sampai kemudian itu menjadi alasan kita untuk meninggalkan amal-amal ibadah tersebut. Kita contoh Abdullah bin Mas'ud, tetap lanjut. Nah, baik, kemudian alham di antara pelajaran yang lainnya yaitu alhamu fil khuruj minas shalah la yu'addu khurujan minha. Bahwasanya alham, niat untuk keluar membatalkan sholat tidak dianggap sebagai pembatal sholat. Jadi kalau ada keinginan, terbetik keinginan ya, keinginan untuk keluar dari sholat itu tidak dianggap sebagai pembatal sholat. Ma lam yaktarinu biniyatin wa jazmin, selama tidak disertai dengan niat yang kuat. Jadi kalau cuma sekedar terlintas dalam benak kita, oh saya mau batal, saya capek mau batal, tapi tidak disertai dengan niat yang kuat, maka itu belum membatalkan sholat. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, dia dalam hatinya terlintas ada keinginan yang tidak benar tadi,
ada keinginan untuk meninggalkan sholat. Nah, tetapi tidak disertai dengan niat yang kuat, tidak disertai dengan tekad yang kuat, maka disebut apa? Ham. Nah, jadi bukan bukan niat yang kuat. Nah, kalau sudah disertai dengan niat yang kuat, maka itu yang membatalkan sholat. Kalau cuma sekedar lintasan di dalam hati, maka itu tidak membatalkan. Nah, baik, kemudian tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan amamtu bi amrin su'in, aku berniat buruk. Kemudian ditanya apa niat buruk tersebut? Aku ingin duduk dan meninggalkan Nabi. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya mukhalafatul imam fi af'alihi ma'dudatun fil amali sayyi. Bahwasanya menyelisih imam dalam gerakan-gerakannya ini termasuk perbuatan buruk. Menyelisih imam dalam gerakan-gerakan sholat ini termasuk atau dianggap sebagai perbuatan buruk. Apa misalnya menyelisih imam? Misalkan mendahului imam, imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk. Imamnya belum sujud, dia sudah sujud. Nah, dan biasanya kalau anak-anak ya, pas apa? Salam, imamnya belum salam, makmumnya sudah bablas, salam duluan. Nah, ya seperti ini termasuk perbuatan buruk. Jadi nggak boleh ya, tidak boleh mendahului imam, haram hukumnya, haram mendahului imam. Nah, jadi menyelisih gerakan imam itu terhitung sebagai perbuatan buruk. Nah, baik. Kemudian di antara faedah yang lainnya, as-sunnah fil qiyamil lail tatwilul qiraah. Yang disunahkan dalam salat malam yaitu memperpanjang bacaannya. Walidzalika yanbaghi al-muhafadzah 'ala sunnah. Maka seharusnya dijaga sunnah ini. Jadi yang disunahkan dalam salat malam itu memperpanjang bacaannya. Wala yajuzu istibdalu tatwil al-qiraah bi taksiri adadil rakaat. Dan tidak boleh dikatakan di sini, perhatikan ya. Bahwasanya tidak boleh mengganti bacaan yang panjang dengan banyaknya rakaat. Maksudnya apa? Yang disunahkan memanjangkan bacaan, misalkan dalam satu malam itu membaca 1 juz, ya, 11 rakaat misalkan membaca 1 juz. Nah, tidak boleh diganti dengan apa? Misalkan 23 rakaat tapi bacanya pendek. Nah, ini maksudnya seperti itu. Ya, jadi lebih utama apa? Memanjangkan bacaan di dalam sholat daripada memperbanyak rakaatnya tetapi pendek-pendek. Nah, dikatakan di sini kama hadatsa fil azminah al mutaakhirah, sebagaimana yang terjadi pada zaman belakangan. Bi khassatin fi qiyam Ramadan, lebih khususnya pada salat tarawih di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau mau memperpanjang salat malam maka dengan memperpanjang bacaannya. Nah, kalau tidak hafal bisa dengan membaca dari mushaf Al-Qur'an. Ya Allah Ta'ala alam, barangkali demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya pribadi, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.